Kita ke berita lain pemirsa, pasca penemuan mayat wanita tanpa busana dalam keadaan mengenaskan di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku terduga pembunuh. Hingga kini petugas masih menyelidiki motif para pelaku. Pasca ditemukannya mayat wanita tanpa busana dalam keadaan mengenaskan, lokasi kejadian pembunuhan masih ramai didatangi warga. EP ditemukan tewas mengenaskan di kamar mesnya di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jumat lalu. Mayat korban ditemukan oleh teman satu mesnya setelah curiga pintu kamar korban digembok dari luar. 3 terduga pelaku pada Minggu siang telah diamankan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, salah satunya adalah teman dekat korban. Sementara ibu korban yang juga diperiksa di Polda Metro Jaya menuturkan jika putrinya sempat terlibat perkelahian dan menerima ancaman dari salah satu rekan kerja korban. Dia yang ancam sampai diseret ke itu katanya, apa itu lagi pabrik itu keluar. Usai menjalani otopsi di kamar jenazah RSUD Tangerang, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Bangkir, Desa Pekandikan, Lebakwangi, Serang, Banten. Hingga kini polisi masih memeriksa motif pelaku termasuk dugaan adanya pelaku lain. Sementara alat bukti berupa pakaian korban dan 1 buah cangkul masih di laboratorium forensik guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Metro TV. Eno tewas dengan gagang cangkul di kemaluan. Polisi periksa saksi Tangerang, seorang gadis ditemukan tewas di dalam asrama tempat tinggalnya di Pergudangan 8 Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang. Adalah Eno Faria, 18, yang bekerja di PT Pelita Gobat, Dadap. Eno meninggal dengan luka pukulan benda tumpul di kepala serta sekujur tubuhnya yang lebih miris. Gagang cangkul sepanjang kurang lebih 80 cm masuk ke dalam kemaluan korban. Pantauan di RSUD Tangerang sudah terlihat orang tua korban yaitu Mahfudah, 42, yang merupakan ibu dari korban Eno. Mahfudah langsung datang dari Desa Pengandikan, Lebakwangi, Serang, Banten setelah mendapat kabar kalau anak keempat dari 7 bersaudara ini meninggal dunia. Saya hanya dikabarin kalau anak saya meninggal dunia. Setelah sampai RSUD saya baru dikasih tahu kalau Eno meninggal dibunuh, kata Mahfudah sambil menangis. Jumat, tanggal 13 bulan 5 tahun 2016. Sementara itu Kapolsek Teluk Naga Kompol Supriyanto belum bisa menjelaskan kronologis tewasnya Eno Faria. Kami masih melakukan olah TKP, jadi belum bisa memberikan keterangan apa-apa dulu, katanya. Selilo Amena, ditambahkan Sutarmo, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman barang bukti. Korban kami temukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka penganiayaan. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP, namun masih kami lakukan analisa dan didalami pihak kepolisian, tegas AKBP Sutarmo. Seperti diketahui seorang gadis ditemukan tewas di dalam asrama tempat tinggalnya di Pergudangan 8, Bok Devi, RT 0106, Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang, Jumat, tanggal 13 bulan 5 tahun 2016. Adalah Eno Faria, 18, yang bekerja di PT Pelita Gobat, Dadap. Eno meninggal dengan luka pukulan benda tumpul di kepala serta sekujur tubuhnya yang lebih miris. Gagang cangkul sepanjang kurang lebih 80 cm masuk ke dalam kemaluan korban. Mereka yang pertama kali menemukan Eno sudah tidak bernyawa. Berawal saat ketiganya pulang kerja, ternyata pintu kamar mesnya dalam keadaan tergembok dari luar. Kemudian ketiganya mencoba meminta kunci duplikat, namun tidak ada, ujar AKP Supriyanto. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendobraknya. Mereka kaget setelah melihat kondisi kamar sudah acak-acakan dan Eno sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan di atas kasur dengan ditutupi oleh selimut dan bantal dalam kondisi tanpa busana. Tidak hanya itu, gagang cangkul diketemukan masih menancap pada kemaluan korban, jelasnya. Mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara. Ya, polisi memeriksa orang-orang dekat korban untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuh bersenjata cangkul di mes Karyawati di Tangerang, Banten. Penghuni mes mengaku pria tidak diperbolehkan masuk, sementara sepengetahuan keluarga, korban tidak punya pacar. Polisi masih menutup akses bagi siapapun untuk masuk ke kamar Eno Faria, korban pembunuhan di mes Karyawati PT Polita Global Mandiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini pelaku masih kita lidik siapa pelakunya.
karena anggota kami di lapangan masih melakukan penyelidikan. Ada orang-orang dekat? Orang-orang terdekat itu semua masih kita proses, ya, masih kita proses penyelidikan. Keluarga mengaku, sepengetahuan mereka, korban belum memiliki teman dekat pria. Tapi sebelumnya sudah pernah Pak, si almarhum ini membawa seorang pacar atau kamu? Belum pernah ya? Belum diketahui bagaimana pembunuhan bisa terjadi di dalam mes. Penghuni mengaku tidak pernah terdengar suara mencurigakan dan tidak boleh ada pria masuk ke dalam mes karyawati. Satu kamar minimal sih 2, cuma dia 3. Sama temen kerja juga? Iya. Kalau di sini boleh bawa cowok nggak sih sebenarnya? Nggak boleh, sini nggak boleh bawa cowok, dia di sini nggak bebas. Tapi waktu semalam Mbak ada di sini? Semalam ada, iya. Dia kerja? Dia nggak masuk shift pagi. Tapi dengar suara teriak atau minta tolong atau gimana? Dengar nggak? Nggak ada sih, suara teriakan nggak ada. Nggak ada yang ini, banyak teman di sini nggak ada yang dengar. Tapi Mbak di sini nggak dengar sama sekali? Nggak lihat masuk cowok di sini? Iya, ada juga. Pintu gerbang udah ditutup sejak jam 11 atau 11. Mbak terakhir lihat si korban ini kapan ya? Korban terakhir pulang kerja jam setengah 9, sekitar setengah 9, jam 9 malam. Iya. Dia udah nggak kemana-mana tuh? Nggak kemana-mana, paling duduk di sini. Nah pas malam itu dia sendiri apa berdua apa begitu? Sama temannya juga, temannya. Kasus ini sedang dalam penanganan petugas gabungan Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang, dan Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati Hafifah, TV One mengabarkan. Sementara itu polisi memastikan adanya aktivitas seksual di kamar tempat Eno Pariha ditemukan tewas. Ditemukan alat bukti gagang cangkul untuk melukai korban. Eno Pariha, karyawati pabrik usia 19 tahun, ditemukan tewas Jumat pagi di dalam kamarnya, yaitu di mes khusus karyawati pabrik tempat korban bekerja di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pembunuhan menggunakan gagang cangkul untuk melukai korban. Polisi dari Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara hari Jumat. Ada ditemukan fakta terjadi hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Korban tinggal satu kamar bersama 2 teman kerjanya. Saat pembunuhan diduga terjadi, yaitu Kamis malam atau Jumat dini hari, kedua teman sekamar korban tengah bekerja shift malam di pabrik. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi hari ini menyerahkan jenazah Eno Pariha kepada keluarga. Jenazah korban pembunuhan sadis di mes pabrik ini telah selesai diotopsi. Penyerahan jasad korban berlangsung di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten. Di rumah sakit ini pula lah jasad korban sebelumnya diotopsi. Keluarga menyatakan akan memakamkan korban di kampung halamannya, yaitu di Desa Pengadikan, Lebakwangi, Serang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus pemerkosaan kembali terjadi. Seorang perempuan 19 tahun diperkosa di depan pacarnya sendiri di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, Maluku. Sementara itu di Aceh Singkil, pemerkosaan bocah 7 tahun terancam 15 tahun penjara. NW, pelaku pemerkosaan berusia 32 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan BT, wanita berusia 19 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Pelaku melancarkan aksinya ketika melihat kedua pasangan melintasi lorong sebuah gedung di Terminal Mardika. Pasangan ini kemudian diancam dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Dalam aksinya, pelaku sempat menyuruh pacar korban untuk bersetubuh dengan pacarnya. Dirinya pun mengabadikan tindakan asusila yang dilakukan korban bersama pacarnya. Ironisnya, usai menyuruh korban dan saksi berbuat asusila, pelaku pun melakukan hal yang sama dengan memperkosa korban berkali-kali. Perbuatan ini dilakukan di depan pacar korban. Namun sang pacar hanya pasrah dan melihatnya karena takut video dirinya disebarkan.
Fajar, 22 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kini harus mendekam di Mapolsek Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, akibat ulah bejatnya. Fajar dituduh memperkosa UL, bocah berusia 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Pria bertato ini ditangkap polisi setelah tokoh masyarakat bersama perangkat desa dan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan LSM Pelampuan melaporkan ulah bejat Pak Aja yang telah memperkosa UL. Dari hasil pemeriksaan, Pak Aja mengaku memperkosa UL karena tak kuat menahan nafsu setelah menonton film porno dari HP genggamnya. Sehingga ketika UL melintas di tempat sepi, Pak Aja pun langsung menyeret korban ke semak-semak dan melakukan aksi biadabnya tersebut. Dari Ambon dan Aceh Singkil, tim TV One mengabarkan. 3 warga di Jember, Jawa Timur terluka parah setelah diserang kera liar. Warga pun resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Beginilah kondisi Fitri Ayu Puspita, usia 10 tahun, warga Curah Mluworowo, Tamturang Bupuji, Jember, Jawa Timur. Setelah digigit kera liar, korban mengalami luka parah di punggung. Kejadian bermula ketika Fitri hendak mandi di sungai. Tiba-tiba kera ukuran besar menerkamnya. Kera tersebut menggigit dan mencakar Fitri. Bahkan Fitri dan kera sempat terlibat perkelahian. Mendapat perlawanan, kera pun kabur. Korban lalu berteriak minta tolong dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dia itu tiba-tiba melompat, ada di belakangnya itu katanya. Apa itu, Pak? Dia itu keranya itu, ada di belakangnya. Besar, hitam. Terus? Hitam anunya itu. Dia itu kejadian hari seperti ini. Itu ya untungnya masih bisa melawan seperti ini. Kalau udah... Sementara itu, menurut keterangan kepala dusun setempat Sugi, warganya yang digigit kera berjumlah 3 orang. Kedua korban lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Teror kera berjumlah 3 ekor ini membuat sebagian warga ketakutan dan memilih tinggal di rumah. Sementara hingga kini, warga masih mencari dan menyisir kera liar di sekitar desa. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sukiadin, TV One mengabarkan. Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan dalam razia ini, lagi-lagi pedagang melakukan perlawanan. Satu persatu, lapak pedagang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkat oleh petugas. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Bahkan karena kesal, beberapa pedagang membuang barang dagangannya ke jalan raya. Menurut petugas, jelang bulan puasa banyak pedagang kaki lima yang mulai berjualan tidak pada tempatnya, terutama di kawasan Pasar Tanah Abang hingga Tamrin City. Penanganan petugas gabungan Polsek Teluk Nagar, Polres Metro Tangerang, dan Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati Khafifah, TV One mengabarkan. Sementara itu polisi memastikan adanya aktivitas seksual di kamar tempat Eno Pariha ditemukan tewas. Ditemukan alat bukti gagang cangkul untuk melukai korban. Eno Pariha, karyawati pabrik usia 19 tahun, ditemukan tewas Jumat pagi di dalam kamarnya, yaitu di mes khusus karyawati pabrik tempat korban bekerja di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pembunuhan menggunakan gagang cangkul untuk melukai korban. Polisi dari Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara hari Jumat. Ada ditemukan fakta terjadi hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Korban tinggal satu kamar bersama 2 teman kerjanya. Saat pembunuhan diduga terjadi, yaitu Kamis malam atau Jumat dini hari, kedua teman sekamar korban tengah bekerja shift malam di pabrik. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi hari ini menyerahkan jenazah Eno Pariha kepada keluarga.
Jenazah korban pembunuhan sadis di mes pabrik ini telah selesai diotopsi. Penyerahan jasad korban berlangsung di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten. Di rumah sakit ini pula lah jasad korban sebelumnya diotopsi. Keluarga menyatakan akan memakamkan korban di kampung halamannya, yaitu di Desa Pengadikan, Lebak Wangi, Serang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus pemerkosaan kembali terjadi. Seorang perempuan 19 tahun diperkosa di depan pacarnya sendiri di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, Maluku. Sementara itu di Aceh Singkil, pemerkosaan bocah 7 tahun terancam 15 tahun penjara. NW, pelaku pemerkosaan berusia 32 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan BT, wanita berusia 19 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Pelaku melancarkan aksinya ketika melihat kedua pasangan melintasi lorong sebuah gedung di Terminal Mardika. Pasangan ini kemudian diancam dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Dalam aksinya, pelaku sempat menyuruh pacar korban untuk bersetubuh dengan pacarnya. Dirinya pun mengabadikan tindakan asusila yang dilakukan korban bersama pacarnya. Ironisnya, usai menyuruh korban dan saksi berbuat asusila, pelaku pun melakukan hal yang sama dengan memperkosa korban berkali-kali. Perbuatan ini dilakukan di depan pacar korban. Namun sang pacar hanya pasrah dan melihatnya karena takut video dirinya disebarkan. Fajar, 22 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kini harus mendekam di Mapolsek Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, akibat ulah bejatnya. Fajar dituduh memperkosa UL, bocah berusia 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Pria bertato ini ditangkap polisi setelah tokoh masyarakat bersama perangkat desa dan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan LSM Lampuan melaporkan ulah bejat Pak Aja yang telah memperkosa UL. Dari hasil pemeriksaan, Pak Aja mengaku memperkosa UL karena tak kuat menahan nafsu setelah menonton film porno dari HP genggamnya. Sehingga ketika UL melintas di tempat sepi, Pak Aja pun langsung menyeret korban ke semak-semak dan melakukan aksi biadabnya tersebut. Dari Ambon dan Aceh Singkil, tim TV One mengabarkan. 3 warga di Jember, Jawa Timur terluka parah setelah diserang kera liar. Warga pun resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Beginilah kondisi Fitri Ayu Puspita, usia 10 tahun, warga Curah Nuworowo, Tamturan Bupuji, Jember, Jawa Timur. Setelah digigit kera liar, Kita ke berita lain, pemirsa. Pasca penemuan mayat wanita tanpa busana dalam keadaan mengenaskan di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku terduga pembunuh. Hingga kini petugas masih menyelidiki motif para pelaku. Pasca ditemukannya mayat wanita tanpa busana dalam keadaan mengenaskan, lokasi kejadian pembunuhan masih ramai didatangi warga. EP ditemukan tewas mengenaskan di kamar mesnya di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jumat lalu. Mayat korban ditemukan oleh teman satu mesnya setelah curiga pintu kamar korban digembok dari luar. 3 terduga pelaku pada Minggu siang telah diamankan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, salah satunya adalah teman dekat korban. Sementara ibu korban yang juga diperiksa di Polda Metro Jaya menuturkan jika putrinya sempat terlibat perkelahian dan menerima ancaman dari salah satu rekan kerja korban. Ya yang ancam sampai diseret ke itu katanya apa tuh lagi pabrik itu luar. Usai menjalani autopsi di kamar jenazah RSUD Tangerang, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Bangkir, Desa Pekandikan, Lebak Wangi, Serang, Banten. Hingga kini polisi masih memeriksa motif pelaku termasuk dugaan adanya pelaku lain. Sementara alat bukti berupa pakaian korban dan 1 buah cangkul masih di laboratorium forensik guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Metro TV. Eno tewas dengan gagang cangkul di kemaluan. Polisi periksa saksi Tangerang, seorang gadis ditemukan tewas di dalam asrama tempat tinggalnya di Pergudangan 8 Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang. Adalah Eno Varia, 18, yang bekerja di PT Pelita Gobat, Dadap.
Eno meninggal dengan luka pukulan benda tumpul di kepala serta sekujur tubuhnya. Yang lebih miris, gagang cangkul sepanjang kurang lebih 80 cm masuk ke dalam kemaluan korban. Pantauan di RSUD Tangerang sudah terlihat orang tua korban yaitu Mahfudah, 42, yang merupakan ibu dari korban Eno. Mahfudah langsung datang dari Desa Pengandikan, Lebakwangi, Serang, Banten setelah mendapat kabar kalau anak keempat dari 7 bersaudara ini meninggal dunia. Saya hanya dikabarin kalau anak saya meninggal dunia. Setelah sampai RSUD saya baru dikasih tahu kalau Eno meninggal dibunuh, kata Mahfudah sambil menangis. Jumat, tanggal 13 bulan 5 tahun 2016. Sementara itu Kapolsek Teluk Naga Kompol Supriyanto belum bisa menjelaskan kronologis tewasnya Eno. Faryah, kami masih melakukan olah TKP, jadi belum bisa memberikan keterangan apa-apa dulu, katanya. Selilo Amena, ditambahkan Sutarmo, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman barang bukti. Korban kami temukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka penganiayaan. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP, namun masih kami lakukan analisa dan didalami pihak kepolisian, tegas AKBP Sutarmo. Seperti diketahui seorang gadis ditemukan tewas di dalam asrama tempat tinggalnya di pergudangan 8, Bok Devi, RT 0106, Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang, Jumat, tanggal 13 bulan 5 tahun 2016. Adalah Eno Faryah, 18, yang bekerja di PT Pelita Gobat, Dadap. Eno meninggal dengan luka pukulan benda tumpul di kepala serta sekujur tubuhnya. Yang lebih miris, gagang cangkul sepanjang kurang lebih 80 cm masuk ke dalam kemaluan korban. Mereka yang pertama kali menemukan Eno sudah tidak bernyawa. Berawal saat ketiganya pulang kerja ternyata pintu kamar mesnya dalam keadaan tergembok dari luar. Kemudian ketiganya mencoba meminta kunci duplikat, namun tidak ada, ujar AKP Supriyanto. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendobraknya. Mereka kaget setelah melihat kondisi kamar sudah acak-acakan dan Eno sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan di atas kasur dengan ditutupi oleh selimut dan bantal dalam kondisi tanpa busana. Tidak hanya itu, gagang cangkul diketemukan masih menancap pada kemaluan korban, jelasnya. Mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara. Polisi memeriksa orang-orang dekat korban untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuh bersenjata cangkul di Mes Karyawati di Tangerang, Banten. Penghuni mes mengaku pria tidak diperbolehkan masuk sementara sepengetahuan keluarga korban tidak punya pacar. Polisi masih menutup akses bagi siapapun untuk masuk ke kamar Eno Faryah, korban pembunuhan di Mes Karyawati, PT Pelita Global Mandiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini pelaku masih kita lidik siapa pelakunya, karena anggota kami di lapangan masih melakukan penyelidikan. Ada orang-orang dekat? Orang-orang terdekat itu semua masih kita proses, masih kita proses penyelidikan. Keluarga mengaku sepengetahuan mereka, korban belum memiliki teman dekat pria. Tapi sebelumnya sudah pernah Pak, si almarhum ini membawa seorang pacar atau ke kampung? Belum pernah ya? Belum diketahui bagaimana pembunuhan bisa terjadi di dalam mes. Penghuni mengaku tidak pernah terdengar suara mencurigakan dan tidak boleh ada pria masuk ke dalam mes Karyawati. Satu kamar minimal sih 2, cuma dia 3. Sama temen kerja juga? Iya. Kalau di sini boleh bawa cowok nggak sih sebenarnya? Nggak boleh, sini nggak boleh bawa cowok, dia di sini nggak bebas. Tapi waktu semalam Mbak ada di sini? Semalam ada, ya. Dia kerja? Dia nggak masuk shift pagi. Tapi dengar suara teriak atau minta tolong bagaimana? Dengar nggak? Nggak ada sih, suara teriakan nggak ada. Yang ini banyak teman di sini nggak ada yang dengar. Tapi Mbak di sini nggak dengar sama sekali? Nggak lihat masuk cowok di sini? Iya, juga pintu gerbang udah ditutup jam 11 atau 11. Mbak terakhir lihat si korban itu kapan ya? Korban terakhir pulang kerja jam setengah 9, sekitar setengah 9, jam 9. Malam? Iya. Dia udah nggak kemana-mana tuh? Nggak kemana-mana, paling duduk di sini. Nah pas malam itu dia sendiri apa berdua apa begitu? Sama temannya juga, sama dia. Kasus ini sedang dalam